Halo semuanya sahabat Bahas YouTube dimanapun Anda berada. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Seperti biasa, hari ini sambil jalan-jalan kita akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari kalian semuanya, yang sudah meluangkan waktunya untuk menulis sebuah komentar yang berisi pertanyaannya. Jadi untuk hari ini mungkin agak berbeda dengan malam-malam kemarin. Kalau biasanya mungkin kita sapa atau kita senggol semuanya, namun khusus untuk malam ini kita akan coba filter berdasarkan komentar yang berisi pertanyaan. Namun seperti biasa, sebelum kita jawab komentar-komentar yang sudah masuk dari kalian semuanya, di sini saya ingin infokan agar kita juga tidak kudet gitu ya, atau kurang update. Atau mungkin apa ya sebutannya ya, kurang informasi lah, atau belum tahu, atau bahkan mungkin tidak tahu kabar untuk hari ini tuh ada kabar apa saja begitu ya. Oke, jadi ini saya bacakan dulu ada list berita utama. Ini yang pertama ada Nah, ini masih soal KKB di Papua ya. Jadi ini akhirnya terungkap nasib pilot Susi Air. Batas waktu diberikan KKB Papua berakhir, begini kondisinya. Ini ada dari Manado.tribunnews.com ya. Kemudian ini di list berita utama yang kedua ada setuju dengan Wapres, Komisi 8 DPR, Ponpes Al-Zaitun perlu dibina. Kemudian list berita utama yang ketiga ini ada dua wajah Jokowi disebut dukung Ganjar tapi mesra dengan Prabowo. Nah, kurang lebih ada 3 berita utama itu teman-teman, yang mana berita selengkapnya bisa kalian baca di situs-situs berita kesayangan kalian ya. Oke, jadi tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai untuk menjawab komentar-komentar kalian. Oke, ini dari @pohon digital ya. Kak, channel saya yang ini kena konten yang digunakan ulang dan kena dismonetisasi, tapi masih ada iklannya dan masih ada penghasilannya. Saya ajukan banding ditolak. Ini solusinya gimana ya Kak? Soalnya yang bikin bingung. Oh gini maksudnya ya. Soalnya yang bikin bingung, kenapa video yang bagian tengah masih ada iklannya? Terima kasih. Oke, terima kasih juga buat teman kita nih atas nama @pohon digital ya. Ini sudah berkomentar 2 minggu yang lalu. Kami ucapkan terima kasih juga. Jadi bro ini atau sobat kita ini, dia itu menanyakan bahwasanya channelnya dia itu terkena dismonetisasi teman-teman. Buat teman-teman mungkin yang belum tahu dismonetisasi itu apa, dismonetisasi buat yang belum tahu aja itu ya. Jadi dismonetisasi itu, kita ulangi lagi, adalah suatu kondisi di mana channel kita itu sudah menjadi atau sudah ikut dalam program partner YouTube begitu ya kurang lebihnya, atau channel kita itu sudah dimonetisasi, itu secara sederhananya. Namun di tengah jalan ternyata sistem atau mesinnya YouTube itu mendeteksi adanya ketidaksesuaian yang ada di channel kita. Ketidaksesuaiannya tentang apa? Tentang kepatuhan terhadap pedoman atau aturan pedoman komunitas YouTube.
sehingga channel kita itu dianggap melanggar dan akhirnya channel kita itu diputuskan secara sepihak, atau apa namanya ya, atau kerjasama YouTube Partner Program atau kerjasama dalam monetisasi itu diputus. Artinya channel kita itu sudah tidak lagi dimonet per tanggal pemberitahuan yang disampaikan melalui email ya. Nah, apa yang menyebabkan kondisi tersebut? Rata-rata teman-teman, yang menyebabkan channel kita itu terkena dismonetisasi itu karena konten kita itu dianggap bukan konten original. Ya betul sekali, karena ini juga sudah sering sekali saya sampaikan di video-video saya yang awal-awal dahulu ya. Nah, lalu apa dampaknya ya? Sebelum kita bahas lebih jauh, apa dampaknya jika channel kita itu terkena dismonetisasi? Ya, dampak paling utamanya ya channel kita sudah tidak bisa lagi menghasilkan dolar, atau channel kita itu sudah tidak mendapatkan bagi hasil dari iklan. Bagi hasil dari iklan maksudnya begitu ya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan. Jadi, sobat kita yang tadi bertanya kenapa kok masih ada iklannya? Padahal channelnya sudah didismonetisasi. Kenapa ini? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya? Nah, sebagaimana yang sudah diumumkan oleh YouTube beberapa tahun yang lalu, bahwasanya channel yang ada di platform YouTube, atau ginilah bahasa sederhananya, YouTube itu memiliki kewenangan atau berwenang untuk menyelipkan iklan di semua video-video yang ada di platform YouTube, tidak terkecuali dia itu sudah monet atau belum. Ya, sampai sini paham ya. Jadi YouTube itu punya kewenangan menyelipkan iklan di dalam video kita atau video siapapun yang ada di dalam platform YouTube. Meski channel tersebut itu belum monetisasi, jadi jangan heran ya kalau ada iklan di video kita. Misalnya channel kita itu sudah kena dismonet tapi kok masih muncul iklannya, atau channel kita itu belum monet tapi kok masih ada iklannya, kan begitu ya. Jadi itu tidak usah heran, karena memang aturan YouTube memang seperti itu teman-teman. Nah, untuk sekedar info tambahan lagi buat teman-teman yang mungkin ini video saya belum monet, penontonnya juga sedikit, tapi kenapa kok juga ada iklannya ya, padahal penontonnya juga masih sedikit. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwa menurut pengamatan saya teman-teman, ternyata YouTube itu menyelipkan iklan ya, ternyata YouTube itu menyelipkan iklan di dalam video kita itu yang paling dilirik, bukan dilirik ya, apa namanya, aturan dasar mungkin begitulah, itu adalah video yang sudah ditonton lebih dari 100 views ya. Jadi kalau misalnya kita upload video lalu sudah 100 views, itu ya biasanya sih langsung ada iklannya teman-teman. Cuman bagi hasil iklannya itu tidak diberikan kepada kreator, atau tidak, bagi hasilnya itu tidak masuk ke kreator. Jadi ya penghasilannya masuk kemana ya? Masuk ke YouTube semua, karena memang tas dan aturan memang yang sudah dibuat oleh YouTube tuh seperti itu. Nah, lalu apa Bang yang bisa kita lakukan kira-kira, kan begitu ya? Sebelum kita masuk ke situ, ini dia ternyata sudah banding ya, tadi katanya begitu ya. Sudah banding tapi ditolak. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya ini channel kita itu sudah monet, kemudian di tengah jalan kena dismonet, lalu kita mengajukan banding tapi ditolak. Nah, itu tentunya ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama itu karena memang video banding Anda itu tidak sesuai dengan yang diminta oleh YouTube. Nah, video banding yang
sesuai dengan permintaan pihak YouTube itu yang seperti apa sih? Sebenarnya ini juga sudah saya jelaskan secara mendetail ya di video-video saya yang lama. Coba kalian scroll-scroll aja nanti ya. Nah, di situ sudah saya jelaskan bagaimana sih cara membuat video banding yang benar atau yang betul sesuai dengan permintaan YouTube itu seperti apa. Nah, di situ sudah saya jelaskan juga. Lalu yang paling penting teman-teman, kalau misalnya video kita itu ori, maka memang kita atau saya anjurkan itu kalian harus banding. Kalau memang video kita itu original. Kalau memang video kita itu banyak mencomot dari video orang lain atau istilah kerennya itu mungkin re-upload gitu ya, ya mending nggak usah banding lah. Daripada buang-buang waktu, buang-buang tenaga, pikiran, kuota dan seterusnya, yang mending nggak usah banding. Yang mending langsung kita bikin aja video-video baru itu dengan konten yang ori gitu teman-teman ya. Kalau saran saya sih begitu ya. Nah, ini untuk sesi terakhirnya. Soalnya yang bikin bingung kenapa video yang bagian tengah masih ada iklannya. Terima kasih. Nah, begitu ya. Jadi untuk sobat kita @pohon digital, tadi juga sudah kita jelaskan bahwasanya kalau masalah iklan itu memang bisa muncul di video manapun. Baik itu video yang sudah monet, yang belum monet, ataupun yang sudah kena dismonet. Jadi YouTube punya kewenangan atas itu ya. Jadi yang mudah-mudahan menjawab ini buat teman kita @pohon digital ini ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini ya menjawablah pertanyaan kalian ya. Kemudian ini berikutnya, aduh ini sepertinya kok sudah pernah saya bahas ya yang ini ya. Dari @arek_surabaya, Pak Guru jenengan kalau habis record gini masih diedit lagi gak hasil suaranya di aplikasi editing? Maksud saya volume mesti dinaikin lagi gitu. Ini sudah saya bahas sebetulnya teman-teman, kayaknya seingat saya ya. Tapi kalau misalnya belum ya udahlah, kita coba jawab sedikit lagi. Coba nanti kalian coba scroll ya. Sepertinya ini sudah. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga buat sobat kita atas nama @arek_surabaya ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk berkomentar di sini. Jadi kalau ketika saya record video seperti ini, itu suaranya apakah masih diedit lagi atau enggak itu tergantung teman-teman ya. Kalau misalnya saya bikin video itu pas lagi rame, misalnya ada suara di sekitar itu yang cukup berisik gitu ya, itu saya coba pakai noise reduction teman-teman. Jadi suaranya itu diredamkan itu ya, atau peredam kebisingan lah itu diaktifkan. Tapi kalau berikutnya itu misalnya suara kita terlalu kecil karena mungkin mikrofonnya yang kurang responsif, atau mungkin jarak antara mulut kita dengan mikrofon itu terlalu jauh sehingga akhirnya suaranya agak menggema atau suaranya kecil begitu. Nah, itu biasanya saya coba up pakai volume yang ada di aplikasi editing ya. Nah, mungkin sementara itu teman-teman, 2 komentar ini juga sudah memakan waktu yang cukup lama. Takutnya teman-teman ini bosan dengar suara saya gitu ya. Jadi ya akan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah setia menonton sampai dengan detik ini. Saya hanya bisa membalas doa, mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu ya. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.